HIV dan AIDS adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, tapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Nah, HIV sendiri atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, virus ini melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Jika HIV tidak diobati, infeksi ini dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan kumpulan dari gejala infeksi penyakit HIV pada tahap akhir, di mana sistem kekebalan tubuh telah sangat rusak dan seseorang menjadi rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik. Logikanya seperti ini, di dalam tubuh kita terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk pertahanan tubuh, yaitu imunitas tubuh. Nah, imunitas ini adalah seperti tentara perang yang berada di dalam tubuh kita. Sedangkan virus HIV tadi datang untuk menyerang langsung imunitas tubuh atau pertahanan utama dari tubuh tadi. Nah, pada saat kita tidak memiliki pertahanan utama, tentunya penyakit apapun, bahkan penyakit yang ringan seperti batuk dan pilek bisa menjadi penyakit yang berat pada tubuh seseorang yang menderita HIV. Nah, hal itu tentunya akan menjadi berbahaya. Jadi, daya tahan tubuh tadilah yang diserang sehingga berbagai macam penyakit yang ringan sekalipun akan mudah masuk ke dalam tubuh dan menjadi berat pada pasien-pasien HIV. Seseorang dapat terinfeksi HIV melalui beberapa cara, seperti berhubungan seksual yang tidak aman, kemudian melalui kontak darah, baik lewat jarum suntik maupun tindakan medis. Nah, bisa juga melalui cairan-cairan tubuh, salah satunya adalah ASI, terutama melalui perilaku yang beresiko. Orang-orang yang memiliki banyak pasangan seksual, terutama jika mereka tidak menggunakan kondom, berada dalam resiko yang lebih tinggi. Nah, selain itu, orang yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama, contohnya pada penggunaan narkoba, juga beresiko sangat tinggi terkena HIV. Gender juga mempengaruhi resiko, misalkan pada perempuan cenderung lebih rentan terhadap infeksi HIV karena berbagai faktor biologis dan juga kondisi sosial. Orang-orang dalam komunitas tertentu seperti pria yang berhubungan seksual dengan pria atau LSL juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Intinya, penularan HIV itu bisa ditularkan melalui 3 hal. Yang pertama adalah hubungan seksual melalui cairan seksual, kemudian kedua bisa ditularkan melalui darah, dan yang ketiga adalah melalui cairan ASI. Baik, jadi sebenarnya penyakit HIV sendiri tidak menimbulkan gejala yang spesifik ya pada awal-awal. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan imunitas yang turun, dengan viral load yang meningkat juga, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh sampai di tahap yang paling rendah, sehingga penyakit apapun bisa timbul. Bisa terjadi jamur di area mulut atau dinamakan kandidiasis, bisa juga terjadi infeksi jamur di area paru-paru, kemudian bisa terkena TB paru dengan sangat mudah. Lalu seseorang juga bisa terkena infeksi pencernaan seperti diare yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, dan bahkan ada penyakit-penyakit lain yang bisa menurunkan berat badan secara drastis. Jadi apabila terdapat infeksi-infeksi yang berulang dan seringkali mudah terjangkiti di seseorang, tentunya harus diperiksakan, apalagi jika seseorang tersebut memiliki faktor-faktor resiko untuk terkena HIV, tentu perlu dipertimbangkan untuk memeriksakan HIV di fasilitas kesehatan. Salah satu alasan utama adalah dampaknya pada sistem kekebalan tubuh, ditandai dengan parameter pemeriksaan CD4. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh melemah, tubuh tidak dapat melawan infeksi dan penyakit yang dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang serius dan bahkan kematian. Selain itu, stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh pasien-pasien HIV atau AIDS juga membuat mereka sulit untuk mendapatkan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, pasien-pasien HIV/AIDS sendiri kondisinya bisa menjadi buruk atau parah bukan karena virus HIV-nya sendiri, tapi karena infeksi oportunistik atau infeksi sekunder yang menjangkit pada saat imunitasnya berada di tahap yang sangat rendah.
Jadi infeksi-infeksi yang terus-terusan datang pada tubuh seorang yang menderita HIV itulah yang akan menyebabkan komplikasi serius pada beberapa organ, bahkan jika tidak diobati akan menyebabkan kematian. Tentunya hal tersebut bisa dikontrol dengan obat-obatan antiretroviral atau ARV yang bisa mengendalikan jumlah dari virus di dalam tubuh. Meskipun tidak spesifik menyembuhkan 100% dari HIV, namun obat-obatan ARV tersebut bisa membuat pasien-pasien HIV/AIDS memiliki imunitas yang lebih stabil.